Rasulullah bertanya, siapa wanita yang paling bagus? Wanita yang paling bagus. Wanita yang paling bagus tuh kayak apa? Kalau bahasa kita wanita yang paling cantik tuh kayak gimana sih? Para sahabat Nabi bingung menjawab. Ada yang ngomong mungkin dalam hatinya berkata, mungkin sholatnya ya, mungkin puasanya, mungkin semuanya pakai mungkin. Pada bingung, pada noleh ke sana kemari, tidak bisa menjawab wanita yang paling mulia itu seperti apa. Sayyidina Ali juga tidak bisa menjawab. Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah Sayyidat Fatimah Zahra, seperti kebiasaannya wanita solehah, kalau suaminya datang yang ditanya adalah dapat ilmu apa, bukan dapat duit berapa. Sayyidat Fatimah Zahra bertanya, wahai suamiku, apa yang kau dapat dari ayahanda? Apa yang kau dapat hari ini dari Rasulullah? Lah ini kalimat yang harus dibiasakan oleh para istri tuh. Bang, dapat ilmu apa? Kan begitu. Sayyidina Ali menjawab, kami dapat banyak, cuman kami juga dapat pertanyaan yang kami semua tidak bisa menjawab. Pertanyaan apa? Wanita yang paling mulia itu seperti apa? Wanita yang mulia itu seperti apa? Dijawab oleh Siti Fatimah Zahra, aku yang punya jawabannya. Apa? Dibisikkanlah di telinga Sayyidina Ali. Seketika itu wajah Sayyidina Ali berbinar-binar senang, wajahnya berseri-seri, mata berbinar-binar. Aku menemukan jawaban. Pasti aku nanti bakal dibanggakan oleh Rasulullah karena sudah punya jawaban. Di esok harinya ketemu lagi dengan Rasulullah. Siapa yang sudah punya jawaban? Para sahabat Nabi masih bingung. Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, kami punya jawaban ya Rasulullah. Siapa wanita yang paling bagus? Dijawab, wanita paling bagus adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Rasulullah paham siapa yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Sayyidina Ali malu. Yang ngasih tahu tentu orang yang paling dekat denganmu ya Rasulullah. Sayyidat Fatimah Zahra yang membisikkan bahwasanya wanita mulia adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan yang tidak pernah dilihat laki-laki. Maknanya apa? Bukan tidak melihat seperti ini, maknanya apa? Kalau dilihat laki-laki nggak senang. Dan kalau ada laki-laki tidak penasaran, siapa itu? Oh hidungnya, oh bukan itu rendah. Dan wanita mulia adalah di saat dilihat laki-laki itu merasa tidak nyaman, bukan malah goyang pinggulnya yang dihentakkannya. Ini wanita-wanita rendah, malu kalau dilihat. Kalau merasa ada laki-laki memperhatikan, merasa risih, itu iman di dalam hatinya, itu kemuliaan, itu wanita mulia. Itu maksudnya, bukan lalu menutup, tak boleh dilihat, aku harus di kamar saja. Bukan, keluar dengan cara yang wajar, dengan mahram, dengan kelombongan wanita, dan danannya tidak pamer, yang sederhana. Akan tapi lihat, di saat diperhatikan laki-laki merasa risih hatinya. Kalau semua yang ada di tempat ini merasa seperti itu, itulah pecinta Sayyidat Fatimah yang sesungguhnya. Sekarang rusak zaman. Wanita keluar semuanya pengen pamer apa yang ia miliki. Sudah begitu ngaku, aku pengikut Rasulullah, aku sering hadir marhabanan, maulid Nabi, ribuan manusia yang datang, aku insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah. Tapi nggak nyambung dengan Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi kita harus berusaha untuk menjadikan diri para wanita-wanita ini merasa tidak nyaman, tidak senang kalau tubuhnya diperhatikan oleh kaum pria. Ini iman, itu kemuliaan. Jadi tidak nyaman. Dan itu ada sifat-sifat semacam ini. Ada merasa risih. Ada yang Masya Allah kalau sudah diperhatikan merasa, waduh wajahnya mulai putih, kuning, hijau tuh. Ada kalau sudah diperhatikan laki-laki berubah semuanya. Mulai cara berjalannya, mulai cara ininya Masya Allah. Sampai cara ngomongnya di model-model. Pasti itu wanita yang tidak pernah kenal Sayyidat Fatimah Zahra. Dan ini maksudnya tidak melihat dan tidak dilihat itu adalah menjauhkan dari hatinya rasa senang pamer dan dananya. Sampai suara pun dijaga. Suara dijaga Sayyidat Fatimah Zahra, suara dijaga, dan rasa malunya sangat tinggi Sayyidat Fatimah Zahra. Sangat malu, pemalu beliau itu. Pernah suatu ketika berada di teras rumah, bukan di teras, karena rumah jangan dianggap kayak rumah kita. Sebab rumah Rasulullah dengan Sayyidat Fatimah Zahra kalau digambarkan, kalau Masjid Nabawi ini segede ini dulu tuh. Masjid Nabawi kurang lebihnya seperti ini, seperti Masjid Taqwa ini sebelum dikembangkan. Jadi rumah Rasulullah itu
Rumah Sayyidat Fatimah Zahra ada 5x5 di situ. Seberangnya ada rumahnya Sayyidi Aisyah, di belakangnya ada rumahnya Sayyidah Saudah. Kemudian nanti istri Rasulullah yang lainnya ada dijajar begitu. Jangan dianggap rumahnya di kampung sana, di kota sini, bukan. Jadi rumahnya hanya kecil-kecil begitu. Sehingga ada fitnah yang pernah disebar bahwasanya Siti Fatimah Zahra pernah ditendang Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kan fitnah pada Sayyidina Umar. Memangnya nggak ada yang denger yang lainnya? Oh, kecil begini, kalau sampai Siti Fatimah sampai jerit-jerit nangis pasti kedengaran. Ada ya sekelompok orang yang berdusta mengatakan Siti Fatimah Zahra meninggal karena dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab, perutnya sampai keluar. Ini lucu cerita ini. Dipikir rumahnya itu di kampung sana ya, kampung sini, bukan. Itu loh rumah Siti Fatimah. Kalau ada di sekitar masjid ini, mepet. 5x5 4x3, rumahnya itu rumah dipikir rumah kayak apa begitu, bukan. Jadi rumah Rasulullah dan semua keluarganya itu kalau dikumpulkan hanya 200 meter. Allah. Dan sangat sederhana. Lah itulah, suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra berada di depan kamar, di depan rumah bersama Asma binti Umais. Asma binti Umais itu adalah bekas istrinya Ja'far At-Tayyar. Di saat itu ada jenazah yang lewat. Dan di saat ada jenazah yang lewat, tiba-tiba Siti Fatimah menangis. Dan menangisnya nggak kira-kira. Sampai Asma ketakutan. Kenapa wahai binti Rasulillah, wahai putri Rasulullah, engkau menangis seperti itu? Ada apa? Kenapa engkau menangis? Baru setelah reda bisa menjawab, aku menangis, aku nanti pasti akan mati. Tentu engkau akan mati. Engkau akan mati. Bukan masalah kematian, tetapi aku tidak ingin nanti seperti itu. Kenapa dia? Lihat, semua orang yang meninggal akan diperlakukan seperti itu, dibungkus dengan kain kafan, lalu diangkat di kepalanya manusia, lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Alangkah malunya aku nanti jika aku mati, lalu diangkat di atas kepala manusia, lalu lekuk-lekuk tubuhku terlihat. Oh, mikir lekuk tubuhnya. Subhanallah. Setelah mati itu yang digambarkan, bukan waktu hidup. Ini ngaku pecinta Fatimah Zahra, ngaku pecinta Sayyidat Fatimah Zahra, tidak pernah merasa risih lekuk tubuhnya dilihat orang. Jadi Siti Fatimah Zahra itu merasa malu kalau nanti dilihat setelah meninggal. Lalu Asma bercerita, wahai Fatimah, waktu aku di Habasyah, aku melihat ada orang itu, kalau ada orang meninggal, itu dibuatkan satu kotak. Kemudian mayat dimasukkan ke dalam kotak, kemudian ditutup pelepah korma, sehingga tidak kelihatan itu. Kalau bahasa kita keranda. Mendengar jawaban seperti itu, Sayyidat Fatimah Zahra sangat senang dan menyambut dengan kegembiraan. Asma, aku berwasiat, kalau aku mati nanti, tolong dibuatkan aku seperti itu. Dan akhirnya setelah Sayyidat Fatimah Zahra meninggal, Asma sendiri yang membuat untuk Sayyidat Fatimah Zahra. Dan inilah di dalam sejarah disebutkan bahwa pertama kali orang pakai keranda di dalam Islam adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan masalah pertamanya, tapi kita harus tahu maksudnya apa. Ini loh yang penting. Maksudnya adalah menjaga kehormatan. Padahal juga nggak apa-apa orang mati, kelihat auratnya pun tidak dosa. Orang meninggal tidak ditanya lagi oleh Allah, akan tapi rasa malunya Sayyidat Fatimah Zahra sampai menghantarkan beliau untuk berwasiat kalau meninggal nanti agar dibuatkan yang demikian ini. Dan termasuk wasiat yang lainnya apa? Agar dikubur di malam hari. Tidak ingin, masih ingin, takut kalau dilihat oleh orang. Inilah Sayyidat Fatimah Zahra. Jadi rasa malunya luar biasa. Dan ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Memang kita harus banyak mencontoh beliau. Rasa malu ini mahal. Kalau sudah malu ini dicabut dari seseorang, maka semuanya akan dilakukan dari keharaman. Rasa malu ini kemuliaan, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah, malu kita melakukan kemaksiatan, dan malunya seorang wanita itu adalah kemuliaan. Siti Fatimah adalah suri toladannya.